Hey Andran, sudah kubilang berkali-kali, ini drama sweet romance. Ngerti sweet romance gak? Cewek utamanya harus sweet, cowok utamanya harus memanjakan. Bukannya ini novel folk, bisa juga jadi sweet romance. Kamu bisa nggak kerjain? Nggak bisa, aku ganti orang. Banyak yang mau kerjain. Aku nggak bisa nulis, nanti uangnya aku balikin. Langit dan bumi spiritual. Asal mula semua energi. Latih jutaan kalpa. Buktikan kekuatan dewa. Tubuh bercahaya emas. Sinar lindungi badanku. Tak terlihat walau dilihat. Tak terdengar walau didengar. Para dewa menyembah. Panggil petir. Hantu dan iblis takut. Jin lenyap. Hei Andran, akhirnya aku temukan kamu. Pikiran jernih, 5 energi bangkit. Cahaya emas muncul cepat. Lindungi orang sejati. Hei Anran, kamu sudah dewasa. Iya, hari ini ketemu. Memang oke. Huang Pizi Banji. Kamu mau apa sih? Kamu jelek banget ya. Sampai nggak berani muncul. Pendeta muda mulut tajam. Biar aku lihat kemampuanmu. Jingguang muncul, lindungi Zenren. Setan tua, terimalah mantra Jingguang. Guru, Guru, tolong aku. Ah, Guru, andai kau telat sedikit, murid pasti mati. guru, Kemampuanmu segitu doang. Berani masuk hutan lebat. Cari tempat yang penuh aura. Belajar mantra Jingguang. Biar guru bisa pensiun cepat. Kamu injak kuilku ya? Enggak kok. Telinga gue udah capek dengerin. Aduh, hantu! Aduh, hantu! Apa urusanmu di sini? Pindah rumah. Akan saya bayar lebih. Urusan pindahan itu keahlian saya. Saya terima, saya terima. Siapa yang atur kuil ini? Aduh guru, sulit-sulit orang datang tengah malam. Setujuin aja ya. Hah. Miller lihat duit. Silau sama harta. Tapi bukan cuma soal uang. Utamanya ikut kehendak langit. Jalan langit. Mengurangi kelebihan dan menambah kekurangan. Sudahlah. Jangan ngawur soal kitab suci. Bro, kau belum bilang mau kemana? Di kaki Gunung Barat. Tanggal 15 bulan 7, hantu keluar. Hati-hati di jalan. Tenang aja guru. Kalau ketemu hantu, akan saya doakan. Manusia berniat usir setan. Setan tak berniat sakiti manusia. Lakukan hal baik. Tak usah pikirin masa depan.
Tuan Dewa, harap dengar baik-baik. Kubur akan dibuka saat waktu baik. Jangan kaget. Tolong keluarkan tulang aslimu. Pindah ke rumah baru buat nikmati kebahagiaan. Tinggalkan tanah penderitaan ini. Pindah ke kampung halaman untuk beristirahat selamanya. Kakak, jangan muncul mendadak gitu dong. Asal bro senang aja. Itu, masih ada barang di rumah yang belum aku ambil. Aku pulang duluan ya. Kita bukan dari dunia yang sama, jangan siksa aku lagi dong. Hah? Hah? 3 lawan 1? Nggak adil nih. Maaf ya, bang-bang sekalian. Nanti bakal aku antar reinkarnasi. Sekarang rebahan dulu ya. Ah, maksiat. Siapa lo? Keluarga Ma dari Timur Laut. Mahu, Mayidal. Namanya oke juga, kedengeran tangguh banget. Ngapain lu kesini tengah malam? Kenapa di sini ada angin aneh melintas, feng shui-nya simpan yin dan energi jahat? Pasti ada makhluk jahat di sini. Pendeta kecil, kita ketemu lagi. Nenek tua, kamu yang bikin onar di sini ya? Nenek tua apaan? Aku belum sampai 500 tahun. Kulitku masih mulus, segarnya keluar air. Nggak percaya? Sentuh aja. Tua tapi sok muda kayak kamu, guru aku udah bilang, habis tuntas dibasmi, Pendeta kecil, ayo ikut aku pulang. Kamu bakal berubah total. Hampir jadi dewa. Hampir mati. apa katanya? 500 tahun gak sikat gigi? Hahaha. Hahaha. Muka panjang, gimana lu? Gue hampir pingsan. Tahan terus. Fokus. Cari cara dong. Ya, Anak muda, kamu dari keluarga Ma kan? Iya. Kalau kamu mau ikut campur, semua tetap di sini. Ah, ya. Anak Ma emang jago. Hari ini gue biarin lu pergi. bukannya si tua mau nangkep gue. Kok jadi takut? Abang gue hebat banget. Bisa hajar lu sampai ampas. Bener, Bang Keledai. Hahaha. Kakak bakal datang lagi. Ah, Bang Keledai. Tungguin gue. Gue nyatakan sepihak, mulai sekarang lu abang gue. Jalan Kamu tahu rumah mereka di mana? Ayo jalan. Desa Misties. Bro, tunggu aku.
Aku mau darah manusia. Kamu bawa darah ayam buat bohongi aku. Bos, darah ayam lebih bergizi dari darah manusia. Aku mau darah manusia. Ayo, latihan. Leluhur, darahnya salah. Bisa suruh orang cari lagi. Jangan sampai kesehatan Anda rusak. Harusnya gampang nangkep biksu muda itu. Gak nyangka anak Ma ikut campur. Aku sudah serap energi ribuan tahun. Keluarga Ma gak seberapa. Kubalik tangan. Habis mereka. Leluhur, aku ada ide. Bisa bantu Anda. Huang Linger. Wah, lihat tuh. Dingin tapi keras kepala. Bikin aku kasihan. Kalau bisa gabung berburu dengan kecantikan luar biasa adikku, entah berapa pria yang bakal terpikat. Bedakmu nempel di wajah. Kamu? Perintah dari leluhur. Kamu harus turun gunung sekarang. Tangkap He Anran. Sesuai janji, ini terakhir kalinya aku bantu kamu. Tapi setelah selesai, tolong kembalikan 1 jiwa dan rohku. Bebaskan aku. Jalan. Kamu rela ninggalin semua saudari tersayang ini. Aku seneng gak liat mulut tajam kalian lagi. Lihat kalian cerewet gini, aku malah seneng banget. Cerewet ya? Lihat aja aku tarik mulutmu. Sudah. Oke, ini terakhir kalinya. Leluhur, Huang Ling buru-buru wujudin keinginannya. Pasti bakal bentrok sama syaman itu. Begitu He Anran sendirian, dia bakal jatuh ke tanganku. Begitu He Anran sendirian, dia akan jadi milikku. Jangan gerak. Ini perampokan, bos. Bajumu keren nih. Hehehe, kalau nggak mau luka, serahin bajunya. Ya, serahin aja. Kali ini, kau selamatin aku. Apa imbalannya? Aku 7, kamu 3. 5-5 nih, setuju? 6-4, jangan keterlaluan. Kalau gitu, aku ke desa hantu sendiri. Mata duitan. Ada duit bisa kemana saja. Nggak ada duit, susah gerak. Masa gitu aja nggak paham? DM. Kalian berdua baik hati. Kasih aku sedikit uang atau makanan ya. Kamu malam-malam ngemis di gunung, emang kami bodoh. Vendetta. Dengar dulu penjelasanku. Suami istri tinggal di pinggiran kota Suanghe. Hidup mereka penuh kebahagiaan. Tiba-tiba musang kuning datang minta segel tengah malam. Gagal minta segel, langsung marah. Rebut rumah istri dan kuasai ladangku. Mereka pindah ke hutan, menghadap tanah, membelakangi langit. Pakaian compang-camping tersisa di dunia. Dendam ini tak terlupakan. Bro, cara kamu ketuk mangkok keren. Mereka penipu. Waktunya, tempatnya, alasannya juga mencurigakan. Kalau semua orang berbagi sedikit cinta, dunia jadi indah. Orang baik. Bodoh ya. Kalian gak bisa lihat kalau dia pura-pura. Dasar anak bandel, jahat banget. Aku nggak percaya omonganmu. Kamu tuh siluman musang kuning yang dibilang pasangan itu. Bro Keledai. Ayo. They go. Hari ini Hyunran, murid Tiandao akan basmi sepan. Hari ini Hyunran, murid Tiandao akan basmi setan. Fa. Pegang ini. Nggak mau. Kasih anaknya, kasih anaknya. Kasih anaknya. Jangan. Ambil. Badan bagus, sayang dia bego. Kenapa tanganku susah dikendaliin sih? Nggak tahu juga leluhur mau dia buat apa. Leluhur, kamu bawahannya si tua itu. Sebentar lagi bukan. Bro Keledai, jangan nekat. Aku masih ada yang mau kutanya. Barusan kamu bilang sebentar lagi, tidak lagi. Apa maksudmu? Aku ada janji dengan leluhur. Bantu dia selesaikan 10 tugas, habis itu aku bebas. Tangkap kamu buat yang terakhir. Sebenarnya si tua itu mau apa? Pakai darahmu buat latihan. Latihan. Selama ini leluhur bunuh berapa orang? Paling sedikit 800.
Kalau nggak 1000. Jadi kamu bantu dia bunuh orang. Aku nggak bunuh orang, leluhur yang bunuh, aku cuma tangkap. Jadi kamu kaki tangan dia. Bapakku juga kalian yang bunuh kan? Kalian boleh bunuh kami. Tapi kami nggak boleh lawan ya. Pergilah. Tunggu. Bro Keledai, dia punya dendam sama manusia. Tapi dia nggak bunuh 2 bandit itu. Masih ada rasa. Harusnya dia dikasih jalan hidup. Ayo pergi. Kenapa kamu belum pergi? Kamu nggak tahu sifat keras kepala si keledai. Nggak bakal dengar nasihat kan? Menurutku kalian berdua cukup cocok. Gimana kalau aku ikut kalian aja? Toh aku balik sekarang, nggak ada gunanya juga kalau tugas gagal. Bawa aku aja. Kamu pikir gampang bawa orang begitu aja? Kita ada urusan penting. Kenapa mesti bawa roh rubah kuning kayak kamu? Urusan penting loh. 4 arwah itu. Kamu bisa lihat Tentu aja, bawa 4 atau 5 sama aja. Sekalian aja bawa aku. Aku bisa kasih tahu rahasia si siluman tua itu. Rahasia siluman tua itu bisa aku kasih tahu. Cari mati ya. Pengkhianat. Aku hampir saja nguliti kamu. Kamu pikir gampang dikuliti? Sudah tanya Bang Keledai belum? Biksu kecil. Semoga nyawamu sekeras mulutmu. aku nggak penakut. Tahu Bang Keledai. Ayo. Sereng. Sini kalau berani. Aku serang nih. Dasar bocah nakal. Sepet kabur. Haha. Aku juga bisa kalahin si iblis tua itu. Aku juga bisa. Sekarang kamu bawa aku ya. Kalau kamu kasih tahu rahasia iblis tua itu, mungkin aku bisa pikir-pikir lagi. Tunggu aku. Gimana? Ayo, berangkat. Orang tua ini namanya Kui Jiwu. Ya, Dengar namanya aja udah nggak beres. ya. Perempuan itu siapa lagi? Namanya Huang Ji. Sama kayak aku, rubah kuning. Tahun-tahun ini dia yang paling sering nangkap orang. Nanti urusan selesai, aku bakal kasih tahu guruku. Biar kita beresin 2 monster itu bareng. Kenapa kamu selalu sembunyi di belakang orang? Kamu ngerti apa? Aku ini main support. Aku duet sama Bro Keledai. Ngabisin musuh terus. Dia yang bantai, aku yang heboh. Hidup udah cukup berat. Beberapa hal mending nggak usah diungkap. Penganapan. Beberapa tamu, silakan masuk. Permisi. Mau makan atau menginap? Saya mau 1 ayam panggang, ayam rebus, ayam dibakar tanah, ayam piring besar, ayam direbus kecap, ayam jamur kecil, ayam pedas, dan ayam kung pao. Tuan, Kalian musang. Bukannya suka makan ayam. Aku makan manusia. Serius makan? Aku benar makan. Cepat banget disajiin. Jangan-jangan semua makanan instan. Ayo makan. Para tamu, hari ini tanggal 15 penanggalan Imlek. Nanti, bos wanita kami akan tampil langsung buat kalian. ada bonus kayak gini juga. Hahaha. Haha. Hahaha.
Pendeta kecil, main lagi lain kali. Tadi aku bilang baunya emang familiar. Ternyata itu si nenek tua jahat ya. Tadi kamu nggak kelihatan kayak kenal dia. Kamu emang suka yang tua-tua. Udahlah, jangan ngaco. Nenek itu malah lebih jelek dari kamu. Bukan, maksudku nenek itu nggak secantik kamu. Kamu tuh lebih jelek dari dia. Mau cari mati ya? Kalau pintar ngomong ya ngomong lagi. Kampung mana udah nyampe? Lewat sini? Ya, Beres. Pulang hitung duit. hei, Untung ada si muka teledai ini. Bisa dapat duit juga, dapat cewek juga. Ini, ekor di mana? Orang yang berlatih harus jaga diri. Kenapa liatin pantat orang terus? Bukan maksudku ngejek, bro keledai. Kamu norak banget. Hidup nggak cuma berantem, juga cari duit buat keluarga. ikut kalian seru juga. Kamu ajarin aku bela diri, kamu ajarin aku cari duit. Gimana? Kenapa mau belajar kungfu? Biar diri makin baik. Terus, habis nikah, bunuh dia. Cita-cita keren, kenyataannya pahit. Hei bro, bawa golok gede di pundak. Nggak capek. Urus diri sendiri aja. Uang tadi itu, aku mau sepertiga. Jangan lupa kasih aku. Hei Angkran, panas banget nih. Kenapa, Linger? Linger? Ini akibat dari pengkhianatan. Leluhur, si pendeta muda itu. Gimana dong? Beresin Huang Linger dulu. Aku ada cara sendiri. Linger. Cepat pulang cari gurumu. Kamu gak bisa tolong dia. Guru. Gimana keadaan Huang Linger? Anak ini rohnya terpisah. Aku coba putuskan roh dia sementara, supaya jauh dari tubuhnya. Kalau mau sembuh total, harus cari rohnya dia. Linger pernah bilang, dia kehilangan satu roh dan satu jiwa. Aku akan bantu cari sekarang juga. Bocah nakal. Ini takdirmu sendiri. Bencana? Kamu lahir dengan takdir agung. Huang Pizi memohon gelar padamu. Bisa jadi dewa tanpa hambatan. Tapi itu juga ganggu keseimbangan alam.
Akhirnya kamu mati dan jalanmu putus. Kalau kamu lewati bencana ini, jalan kultivasimu akan mulus. Ini murid sahabatku Basang. Dia akan bantu kamu hadapi cobaan. Setelah itu, dia akan warisi ajaran Basang. Lalu si monster tua Kui Jiwu itu apa urusannya? Dia punya dendam pribadi dengan kakekmu Helausi. Dulu aku pernah bantu, melukainya cukup parah. Setelah itu dia hilang lama. Mungkin sekarang kekuatannya sudah pulih banyak. Kamu bukan lawannya. Demi aman, aku harus cari orang tua Barca itu buat bahas strategi. Ini alat mistis. Pegang dulu. Kalian pergi duluan. Kita ketemu di San Hitam. Baik, Suamiku. 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 Mbak, kenapa Suamiku dibunuh orang. Aku nggak bisa balas dendam. siapa yang bunuh? Hati-hati. Pendeta kecil. Alas. Ha Anron. Ha Anron. Kenapa kamu bunuh suaminya? Dia di mana? Mbak, bisa pakai otak nggak? Jelas dia cari gara-gara. Itu makhluk apa? Pedang Drom aja nggak bisa ngelukain dia. Itu Hame, monster lahir dari dendam wanita. Jalan kayak angin, kemanapun pergi, bikin kekeringan ribuan li. Gimana dong? Kabur juga nggak bisa. Harus netralin dendam dia, baru bisa musnahkan dia. Makin besar dendamnya, makin kuat juga dia. Gimana kalau serahin kamu aja? Toh kamu yang bunuh suaminya. Kak, itu cuma omong kosong. Bisa nggak pakai otak dikit? Bro keledai, Hamai beracun banget. Awas. Kalau nggak mampu, balik aja. Nggak malu kok, hah? Apa itu? Lihat aja pertunjukannya. Mantra cahaya emas. Ini alat dari guru gue dulu. Dia nggak bisa hancurin ini. Si kakek ini kasih gue barang KW lagi. Ini adalah jimat penenang. Saat Hamei mengendalikan kita, kita bisa masuk ke dunia ingatannya. Cukup temukan alasan dia jadi hamba, bisa hilangkan dendamnya. Kalian kemana aja? Suami, tunggu sebentar. Masih ada satu lauk lagi. Istri, duduk, sudah cukup. Masaknya kebanyakan. Ayo, makan bareng kami. Kamu makannya banyak. Tiap hari beraktivitas di luar. 3 lauk begini pasti kurang. Pasangan ini tampak harmonis. Kenapa Cui Ping tetap penuh dendam? Apa pendapatmu? Sabar. Kamu nggak sayang badan sendiri? Setidaknya pikirin bayimu. Aku cukup dengan cintamu. Kamu bilang apa sih? Gak malu ya? Bro keledai, kamu kan anak jalanan. Urusan cinta-cintaan seru juga ya. Aku mana tahu. Kamu harus tahu dong. Lagi makan nih. Soleh, utamamu ke bos kami sudah jatuh tempo. Gimana kalau ditunda 2 hari? Aku lagi cari cara kok. Aku kasih ide nih. Kamu nekan Cui Ping. Janjikan Cui Ping ke bos kita. Ngomong apaan sih kamu? Udah kelewatan nih serang. Jangan dekati aku. Jangan ada yang mendekat. Berhenti, cepat.
Cui Ping, Laurie, Suamiku. Suamiku. Bawa dia pergi. Suamiku. Jaga baik-baik ya. Kalau sampai kabur, kalian tak bakal selamat. Lewat malam ini, ia bakal jadi kakak ipar kita. Ngerti nggak? Suamiku. Aku temani kamu sekarang. Kamu mau balas dendam? Siapa kamu? Itu nggak penting. Aku cuma mau tanya. Kamu mau balas dendam nggak? Mau. Aku mau balas dendam. Hahaha. Berarti kita bisa kerja sama. Apa yang bisa kamu korbankan? Kamu mau apa? Hukum adil. Mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. Kalau mau bunuh orang yang bunuh suamimu, harus korbankan nyawamu. Tukar dengan nyawa kamu. Oke. Sumpah. Siapa namamu? Kui. Ju. Wu. Demi langit, aku, Wang Cui Ping, nasib malang mau pakai nyawaku. Minta Kui Jiu. Balas dendam untuk suamiku Zhao Lei. Siap mati tanpa penyesalan. Hahaha. Orangnya dari dalam. Katanya orangnya di dalam kan? Orangnya mana? Bos, malam ini pasti aku bawa dia. Pokok. Hahaha. Hahaha. Kamu bener-bener bikin kaget. Tak nyangka, tubuhmu pas banget jadi Jiangxi. Orang-orang ini, aku yang bunuh. Dendam suamimu sudah kubalas. Kenapa? Mau balas dendam tapi nggak mau tangani sendiri. Sekarang dendammu sudah beres kan? Aku mau cari suamiku. Lihat, musuhmu udah mati semua. Sekarang saatnya penuhi janji. Kamu harus bantu aku balas dendam seumur hidup. Sebenarnya mau apa? Aku butuh seseorang. Bantu kumpulin darah segar. Aku mau kamu terus bunuh orang untukku. Mati pun aku nggak bakal bantu kamu. Kamu punya pilihan. Aku lihat semua musuhnya mati. Lalu gimana? Gimana redakan dendamnya? Santai. Ada cara. Aku bangunin Zhao Lei, roh yang tertinggal di gelang Cui Ping. Cui Ping, Cui Ping,
Ini aku, Suamimu. Hui Peng. Maaf bikin kamu menderita, Cui Ping. Jangan bilang gitu, sayang. Bukan salahmu. Salah kamu. Semuanya salahmu. Gagal, mati pun gak tenang. Cui Ping, bunuh mereka. Jangan, sayang. Cepat pergi, sayang. Beraninya kamu khianati aku. Kalau nggak percaya, ku buat jiwamu lenyap. Sayang, sayang. Ayo cepat pergi. Bro keledai, cepat lakukan. Anran, kota Suanghe, bahaya, jangan datang. Mau kemana kamu? Aku mau cari guru. Anran, kota Suanghe berbahaya, jangan datang. Kau mau kemana? Aku mau cari guru. Bukankah gurumu bilang jangan ke sana? Baru saja aku dengar suara guru. Terdengar cemas. Pasti ada Sekarang masalah. tenagamu cuma 5 poin. Kalau ke sana, bisa Tenaga apa? 5 poin kenapa? Siapa tahu bisa menang dengan 5 poin itu. Cowok sok tahu bikin ilfil. Coba aku lihat. Iya juga, masih ada bro keledai kan? Bro keledai setidaknya punya tenaga 50 poin. 3 tukang biasa bisa kalahkan Zugiliang juga. Sudah untung, tapi masih banyak alasan. Tim tukang biasa, berangkat. Guru kamu saja sudah bilang jangan datang, nggak nurut. Aku dibesarkan sama guruku sejak kecil. Gak mungkin aku tinggalkan dia. Kok nggak ada orang ya? Sini. Ada orang membunuh. Itu guru. Ah. Guru. Guru, kamu gak apa-apa kan? Hati-hati, racun mayat kering. Hahaha. Lin Daoying, lama tidak bertemu. Hadiah dari aku. Kamu suka kan? Hui Jiwu, tak sangka, kamu jadi pemimpin sekte sesat. Aku sadar. Kumpulin darah pakai Hanmei, mendingan cuci otak mereka, biar mereka rela kasih sendiri, lebih cepat. Lihat, mereka patuh banget. Hahaha. Kamu jelas kendaliin jiwa mereka. Terus kenapa? Aku udah tahu rahasiamu. Apa yang kamu pakai buat lawan aku? Kamu katanya jagoan 3 provinsi. Bisa-bisanya sumpah nggak bakal bunuh demi lawan iblis. Sumpah nggak akan bunuh. Bodoh banget. Kuejiu Wu, kamu. Sumpah apa soal kehendak Kita langit? kultivator sumpah, tukar kekuatan sama kehendak langit. Semakin ketat sumpahnya, dapat kekuatan makin besar. Cara-cara kultivasi manusia itu simpel. Simple. Kau tahu kalau melanggar sumpah, langit pasti hukum mereka. Tulang remuk, kekuatan hilang. Lin Daoying, orang yang kau lindungi, sekarang semua lawanmu, menyesal nggak? Kenapa kau tertawa? Aku tertawa kau hidup sia-sia setengah hidup. Nggak paham prinsip, yang benar didukung, yang salah ditinggal. Lihat sekelilingmu. Ada Lihat, yang mau lindungi suksesmu hebat. Atau tongkatku lebih kuat. Hati-hati, guru. Takkan pergi jauh, kejar. Awas. Tuan muda, silahkan. Lawang, mohon hormat. Ayah. Ayah, kau masih hidup? Kau, kenapa kau bareng tuan muda? Dia bukan pewaris sebenarnya. Kamu salah orang ya? Aroma keluarga He. Aku nggak mungkin salah. Dia pewaris keluarga He. Kamu kenal orang keluargaku? Kakekmu, He Laosi, pernah menyelamatkan nyawaku. Itu musim gugur lebih dari 50 tahun lalu. Aku masuk jebakan pemburu, nyaris mati. Tuan rumah tak peduli, beda manusia dan siluman. Dia obati lukaku, dia juga tampung aku di rumahnya. Beri makan bertahun-tahun. Waktu itu, aku anggap dia tuanku. Tapi masa indah tak lama. Kakekmu dijebak orang, lalu si Huang Dasyan dibawa pulang keluarga buat dipuja. Aku coba hentikan, tapi aku diusir. Lalu kenapa nggak cari aku lagi?
Semua bilang kamu udah mati. Aku terima tugas rahasia. Itu wasiat ketua keluarga. Nggak bisa dilanggar. Minimal kasih kabar dong. Nah, ini nggak boleh bocor. Puluhan tahun ini, Kuang Kue dan Chiu Wu sering cari aku di Suanghe. Dan juga kultis Huang Piji. Hampir selalu di Suanghe. Om Huang, dulu kakekku, tugas rahasia apa dikasih ke Om? Tuan muda, lebih baik kamu nggak tahu. Sebelum meninggal, ketua keluarga titipin rumah lama He padaku. Saat itu baru tahu, Tuan muda ikut pelatihan sama Master Lin. Tuan muda, aku selalu berharap ketemu kamu hari ini. Akhirnya, keinginan terkabul. Musang kuning. Jadi kamu tahu di mana rumah lama keluarga He yang hilang sekarang? Musang kuning. Jadi kamu tahu di mana rumah lama keluarga He yang hilang sekarang? Saya hanya bisa beritahu Tuan muda. Paman Huang, ini guru saya, Lin Daoying, seorang pendeta. Bilang ke dia sama saja bilang ke saya. Tuan muda, ini soal rahasia keluarga He. Saya tidak bisa kasih tahu orang luar. Orang luar. Saat saya bicarakan Andran, kamu di mana? Guru. Nafas stabil. Tatapan berani. Andran, kamu bisa percaya dia. Guru. Racun mayat hantu kekeringan. Paman Huang, apa ada cara mengobati racun ini? Saya tidak bisa. Tapi dengar-dengar baru-baru ini ada seorang shaman datang ke kota Suanghe. Mungkin dia bisa bantu. Shaman? Iya. Ayah, mau kemana? Datang buru-buru, lupa buka penghalang di sini. Guru. Ayah. Ayah. Ternyata benar kamu. Kui Jiu. Hui Jiu. Tak ada penghalang di sini. Ikuti bau ini. Ketemu pintu besar penghalangku. Kamu halangi aku puluhan tahun. Hari ini nyawamu milikku. Kui Jiu Wu. Lihat dirimu sekarang. Bukan manusia. Bukan setan. Dirasuki musang kuning. Gimana rasanya? Jangan ngomong-ngomong kosong. Di mana He Laosi? Kamu pikir aku bakal kasih tahu? Ikut aku selamat. Lawan aku mati. Nggak mau bicara, mati saja. Ah, Ayah. Akan kulawan kau. putriku. Kamu bilang, Masih ingat nggak? Waktu kecil kuajarkan apa? Apa? Ayah. Kecuali pendeta muda itu. Bunuh yang lain. Hui Jiu, jangan harap. Guru. Ayah, Sumpah telah dilanggar. Ajal sudah dekat. Aku tak tahan lama. Kalian pergi dulu. Aku nggak pergi. Bukankah kau selalu mau kuilku? Mulai sekarang, kau ketua generasi 19 Dao Manusia, Andran. Kamu lulus. Guru, pergi. Aku akan hadapi Kui Jiu. Bawa dia pergi. Ayo, cepat. mau kabur. Sudah minta izin aku belum. Lin Daoying, nggak nyangka sampai begini. Ternyata kau sekuat itu. Hari ini bakal kuperlihatkan. Apa itu 3 negara tak tertandingi? Berhenti. Mau kemana? Aku mau balas dendam guru. He Andran, lawan dia saja nggak bisa. Mau balas dendam gimana? Siapa kamu buatku? Gak usah urus aku. Brolu. Cepat. Ambil pisaunya. Tebas aku. Nggak mau. Cepat tebas. Nggak mau. Setengah jam lagi. Racun mayat bakal naik ke kepala. Ayo. Berhenti. Setengah jam lagi. Racun mayat bakal naik ke kepala. Ayo. Berhenti. Aku bisa sembuhin. Siapa kamu?
Andai Pak Lin nunggu aku lebih lama, pasti lebih baik. Oh, aku ingat. Anda itu shaman terkenal. Palu tembaga, sinir basang. Apalagi, Gak ada. guru kamu pernah bilang, siapa lebih hebat, aku atau dia? Jelas siapa? Pasti guruku. Nggak sekeren kamu. Andran, mau ketemu gurumu lagi? Ada caranya? Andran, roh alam Mesir, makhluk hidup. Harus pinter atur waktu. Shaman katanya bisa bikin tempat aman di dunia roh. Ternyata begitu ya. Anran. Anran. Shifu. Shifu, benar ini kamu. Kalau tahu, bisa ketemu di dunia roh. Aku sama Bro Lu hampir berantem gara-gara ini. Wang Ling Er juga panik. Ini teknik spesial Tang Lin Jiao. Seminggu setelah pakai, nggak bisa diulang. Biar aman, aku suruh Laoba lakukan lebih dulu. Tak nyangka bakal dipakai. Shifu, pernah kepikiran nggak? Kalau senior Mbak dulu nggak pakai teknik ini, tapi milih bertarung bareng, kamu mungkin nggak akan... Udah, jangan bercanda. Perlindungan Laoba nggak lama. Aku kasih info hasil investigasiku. Ayo, taruh. Cepetan ini nggak bisa, taruh kecil. Bukankah ini saudara He Lause? Haha, main sebentar. Enggak. Aku ada urusan di rumah. Jomblo bisa ada urusan apa sih? Coba hoki biar makan daging, istri cantik, sawah luas, hidup happy. Ayo, nggak ikut berarti nggak hargai aku. Ayo. Ini gimana? Tebak total dadu yang keluar, kalau jumlahnya di bawah 10 itu kecil. Kalau dapat di atas 11 itu besar. Gampang, bocil pun bisa. Haha, ayo lanjut. Ayo, beli besar kecil. Besar kecil ya. Taruh sekarang. Aku pilih besar. Buka. 4, 5, 6 besar. Haha. Aku menang. Hoki juga. Lanjut. Makasih, Bang Kui. Ayo terus, beli besar kecil lagi, taruh sekarang. Taruh ya. Aku pilih kecil, kecil. 9 dari 10 judi pasti kalah, He Lause. Lo nggak bisa kabur. Kak Kui, tolonglah. Pinjami aku duit lagi. Aku sebentar lagi menang. Judi kecil buat senang, judi besar merusak badan. Mending kamu berhenti saja. Pikir-pikir gimana balikin uangku. Jangan dong, jangan. Kak Kui, aku akan sujud padamu. Kak Kui, kumohon. Bukan nggak mau bantu, kamu cuma bisa bertani. Uangnya mana? Mau dibayar kapan? Kak Kui, kamu punya banyak relasi. Ada nggak kerjaan cepat yang bisa hasilkan uang? Kerjaan bagus. Siapa sih yang nggak mau? Kenapa harus kasih ke kamu? Bukannya aku hutang sama kamu. Kalau aku cepat dapat duit, aku langsung bayar. Oke, kebetulan aku ada kerjaan. Kalau kamu bisa ambil, bisa lunas semua hutang. Dan bisa dapat untung. Sip. Kerjaan ini bahaya nggak? Banyak milih.
Balik aja bertani. Bang Kue, aku terima semuanya. Aku terima semua syaratmu. Soal kerjaan ini, bisa dibilang susah, tapi juga gampang banget. Intinya, cuma temenin makan, ngobrol, bikin ketawa. Haha. Aduh bro, cuma nemenin ngobrol sama dewa kan? Nggak segitunya lah. Nemenin ngobrol dewa. Mimpi apa sih lo? Hari ini gue bawa lo ke sini. Gantian bantuin bayar utang ke dewa buat orang lain. Apa? Ada pengusaha kaya, utang nyawa ke dewa. Dia bayar mahal banget. Minta Bro Kui cari orang buat gantian mati. Dan tanggal lahir lo pas cocok sama si bos kaya. Makanya lo dijebak masuk. Jangan mikir Bro Kui anggap lo teman beneran. Kui Jiwu, berani nipu gua. Nama Bro Kui aja lo berani sebut. Siapin persembahan. Nyalain dupa. Nama dewa terkenal seantero negeri. Waktunya udah pas. Silakan dewa kucing. Nikmati persembahan darah. Untung gue udah siapin dari awal. Kamu licik, manusia. Gue suka gaya lo. Siapa lo? Gue mau nawarin lo sebuah deal. Deal apa? Wow, Bang Kui datang. Lihat nih, cukup nggak? Lu masih hidup aja? Gue belum lunasin utang sama lu, mana berani gue mati. Ngapain di sini? Mau ganggu bisnis gue ya? Bang Kui, gue mana berani. Gue cuma bilang mau bertani. Nggak bisa bayar hutang lo lagi. Jadi, cuma bisa datang buat judi. Gue bakal balikin surat utang lu. Kita beres. Lu pergi aja. Apa maksudnya? Hutangku sudah lunas. Aku mau coba peruntungan lagi. Kau gak diterima di sini, pergi. Bang Kui, usaha Anda ini kan buka pintu buat tamu. Masa ada tamu malah diusir? Jangan-jangan Anda takut. Kalau He nomor 4 benar pergi hari ini, posisi Bang Kui di dunia ini bisa jatuh banget. Gak nyangka Bang Kui. Ternyata kau juga bisa takut ya. Mana mungkin aku takut. Aku cuma nggak anggap 2 keping perak ini berharga. Benar juga kata Bang Kui. Aku tambah taruhannya. Saku, kamu kosong kayak kamu. Masih ada apa buat dipertaruhkan? Jangan ngomong gitu dong. Ada satu benda yang semua orang punya. Mau taruhan nyawa ya? Berani nggak? Mau banget. Meski kamu berani, aku Kui Jiwu punya bisnis besar. Nyawamu nggak ada harganya. Kenapa aku harus taruhan? Kalau kamu nggak mau taruhan, mulai hari ini, semua orang bakal tahu. Kui Jiwu cuma pengecut yang nggak berani taruhan. Gimana nanti bisnismu di kasino? Aku nggak perlu jelasin lagi kan? Menghalangi bisnis aku sama aja bunuh ortu. Aku, Kui Jiwu, bakal bikin kamu di Shuang Town nggak pernah bisa berdiri lagi. Begitu main, nggak boleh nyesal. Hidup mati di tangan takdir. Ayo, buka, 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 buka. Cepat buka, buka. Aduh, aku kaya sekarang. Oke, Tuan Huang. Terima kasih bantuannya. Ini takdirmu, tepati janji. Oke. Kepala keluarga, jangan panggil dia Tuan. Orang yang berurusan dengan nenek moyang Huang memang bisa kaya sebentar, tapi akhirnya tetap nggak dapat akhir yang baik. Kamu dewa pelindung keluarga Huang, tapi malah merusak keluarga Huang. Mau jadi dewa pelindung keluarga He, mau ambil semua keberuntungan keluarga He. Tuan sudah berjasa buatku. Aku cuma nggak mau dia nyesal. Hahaha, He Lausi, aku tanya, mengalahkan keluarga Kui, dapat emas dan perak, apa kamu nyesal? Nggak nyesal. Hahaha, aku tinggal di keluarga He. Jamin kamu kaya dan terhormat. Banyak harta. Kamu nyesal. Nggak nyesal. Lalu tunggu apa lagi? Kepala keluarga. Sudah, jangan bilang lagi. Aduh. Hahaha, Langit jadi saksi.
Tanah jadi bukti. Hari ini, saya, He Lause, ingin undang Huang Daxian tinggal di rumah. Lindungi rumah tetap aman. Bawa masuk rezeki. Nanti saya akan sembah terus. Terus jaga dupa. Kalau saya ingkari sumpah ini, keluarga hancur. Keberuntungan habis. Hahaha. Tuan He datang ke sini. Ada apa di rumah? Jujur aja, selama 20 tahun ini, keluarga saya sering kena musibah. Kemarin, sepupu saya tiba-tiba meninggal. Sebelum mati, dia teriak minta bayar utang. Jadi saya datang ke sini. Silakan duduk, Tuan He. Oke, Tuan He, dulu pernah unggang makhluk gaib pelindung rumah. oh memang betul. Kalau saya nggak salah, harusnya Huang Daxiang ini... Tuan He bingung mengundang roh pelindung bulan, cukup persembahan bulanan. Pasti, roh akan lindungi keluarga, bawa rezeki. Tapi kalau berhenti persembahan, roh akan cari korban sendiri. Bolehkah tanya, Tuan He, apa keluarga Anda alami musibah sesuai urutan darah, dari jauh ke dekat, kena bencana? Benar. Oh, pantesan. Ternyata karena berhenti persembahan, kalau saya buka altar lagi sekarang, masih sempat nggak? Wang Xian paling dendam. Sebulan 2 bulan masih oke. Tapi Tuan He sudah terlalu lama. Mungkin harus korban keturunan. Baru roh tenang. Ah, ini nggak bisa gitu. Keluarga He cuma punya satu anak. Tolong saya. Ini roh pelindung itu kuat banget. Usir roh pelindung keluarga. Gampang bikin masalah. Tapi kalau siap, boleh dicoba kok. Aku bakal datang 3 hari lagi buat usir makhluk itu. Pasti bawa ketenangan untuk rumah He. Bagus banget. Makasih, terima kasih, Master. Cici yang keluar es dari timur. Aku kasih jimat suci. Bersihin semua sial. Gawat, aura jahatnya terlalu kuat. Master. He Laosi, sekian tahun ini, akhirnya kamu ingat aku. Ternyata peribahasa itu benar. Laki dapat duit jadi bandel. Aku ganti semua persembahan itu, oke. Baru ingat pas mau mati, dulu kemana aja, masih ingat sumpah lamamu. Semua keberuntungan habis, satu keluarga musnah. Daxian, tolong ampunin aku. Hahaha. Ternyata ini rezeki dokter surgawi. Nasib bajuan luang, He Lause, cucumu aku mau ambil. Maaf banget, Dewa. Keluarga He cuma punya satu penerus. Aku benar-benar nggak bisa kasih ke kamu. Dulu tanpa aku, keluarga He udah lama musnah. Iblis, matilah. Biksu bisa lari, kuil nggak bisa kabur. He Laosi, cucumu. Aku pasti ambil. Terima kasih sudah selamatkan. Aku mau minta tolong. Tadi juga kamu dengar. Si rubah kuning itu incar cucuku. Makanya aku mau titipin cucu ke kamu. Semua biaya aku tanggung. Bisa? Kalau ikut aku, nanti dia harus tinggalkan dunia fana. Belajar sama aku. Kamu Kalau tetap di keluarga, hidupnya hilang juga. Walau aku nggak rela, bisa apa lagi? Tolong bantu ya. bangun aja, bicara aja. Oke, silakan Tuan He. Perbanyak amal dan kebaikan. Saya pamit. Terima kasih, Pak Pendeta. Hati-hati di jalan, Pak Pendeta. Siapkan persembahan dan altar dupa. Nama baik dewa tersebar kemana-mana. Berdoa dengan dupa.
harapan segera dikabulkan. Memohon Dewa keluarga He bantu. Ada apa kamu? Mohon izin, Dewa, He Lao Si merusak bisnisku. Keluarga saya hancur gara-gara dia. Saya mau balas dendam padanya. Mohon, Dewa, beri jurus. Tahukah kamu, saya yang bantu Helau sekalahkanmu. Tak ada musuh abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Kalau bisa bantu dia, pasti bisa Ternyata bantu saya kamu juga. cukup paham juga. Saya butuh waktu lama belajar cara melayani Dewa. Saya tahu aturannya. Kamu jujur, jadi aku juga bicara terus terang. Helausi putuskan keturunanku. Dia berutang nyawa padaku. Saat aku menuntut, aku dilukai Lin Daoying sampai rohku rusak. Jadi aku tak bisa wujudkan keinginanmu. Aku punya cara buat Dewa pulih cepat. Juga bisa bantu aku balas dendam. Kira apa? Roh menempel ke tubuh. Kamu memang tahu banyak. Tapi kalau roh menempel, kita sama-sama rugi kalau gagal. Aku tak mau ambil risiko. Tak kira Dewa penakut juga. Rani, Memang aku berani. Karena aku tahu untung datang dari bahaya. Kamu tak mau balas hutang keluarga He sekarang. Sudahlah, anggap saja kamu tak pernah lihat aku. Lanjutkan saja penyembuhanmu. Si keempat keluarga He itu jadi untung. Dia dapat keberuntungan itu cuma-cuma. Keberuntungan tak keluarga usah abadi itu. mancing aku. Aku tanya kamu. Benar mau serahkan tubuh buatku tempati? Silakan roh Dewa masuk. Dasar biadab, bikin masalah lagi. Lin Daoying, kalau kamu bisa, bunuh dia saja. Tuan Cao, tolong aku. Terlalu lunak, katanya paling kuat di 3 provinsi. Murid Lin Daoyi, hormat panggil Dewa Petir 9 Langit, Pu Hua Tianjun, bersihkan karma buruk ini. Ternyata Kue Jiawu rela dirasuki Huang Pizi. Sejak itu, tidak ada lagi kabar tentang Kui Jiwu. Tak disangka, dia memanfaatkan saat roh Huang Pizi lemah dan mencuri semua kekuatannya. Diam-diam, dia membentuk sekte sesat. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau bisa menghilangkan roh Huang Pizi saja, mungkin bisa memutus sumber kekuatan Kui Jiwu. Aku kenal siluman rubah yang berlatih di Qing Jiu. Dia ahli dalam ilmu komunikasi roh. Mungkin dia bisa bantu temanmu. Guru, Anda sama rubah itu ada sesuatu ya? Hubungan aku dan rubah itu sama seperti kamu dan Huang Linger. Guru, jangan asal bicara. Aku nggak ada apa-apa sama Huang Linger. Anran. Aduh, aku tahu. Sebagai praktisi, harus menjaga diri. Jauhi wanita. Apalagi manusia dan siluman beda jalan. Dari kecil, aku sering dengar cerita Nyonya Bai darimu. Tahu mana yang penting. Walau rumah kita, kuilnya tua dan kecil. Tapi sebagai pemimpin, tetap wajib punya keturunan. Tenang saja, aku pasti nggak jual dia. Dan, guru, nanti aku pasti. Aman. Hidup itu perjalanan berat. Kita juga cuma penumpang. Meskipun banyak yang mau dibilangin, akhirnya tetap harus berpisah. Sebagai guru, aku ngerti hatimu. Tapi kamu masih punya jalan sendiri. Gunung tetap hijau. Ilmu tetap mengalir. Kita, guru, dan murid, pasti akan bertemu lagi. Si pendeta kecil pergi lama banget. Kamu ketemu gurumu nggak? Guru suruh kita ke Qing Jiu. Cari siluman rubah yang bisa roh. Habis musnahin musang emas di tubuh Kui Jiwu. Biarin kekuatannya hilang. Akhirnya kekuatannya habis. Oh iya, Ling Er. Di tempat siluman rubah, mungkin kamu bisa dapetin rohmu lagi. Aku pernah dengar tentang siluman rubah itu. Dia agak aneh. Kamu harus hati-hati bicara dan berperilaku. Rubah itu kayaknya akrab sama guruku. Mungkin dia istrinya guruku. Dengar-dengar, Kui Jiwu sembunyi di makam rubah kuning. Letaknya dekat kota Suanghe. Aku mau cari ke sana. Jadi nggak bisa ikut kalian. Guru, hati-hati. Qian tak jumpa salju musim dingin.
Melewati gunung ke Beiyue. Apa maksudnya? Aku kurang baca. Kalau nggak bisa baca, bilang aja. Masih aja ngeyel. Qianren adalah huruf Qing. Kalau Yue tanpa gunung jadi Ciu. Maksudnya, kita udah di Qingqiu. Gitu toh. Hahaha. Anda si siluman rubah besar dari Qingqiu. Kalian siapa? Ngapain ke Qingqiu gue? Dengar-dengar, kamu sakti soal spiritual. Dia ngomong sama siapa? Mau minta bantuan kamu usir siluman. Kamu tahu nggak? Gimana aku tahu? Kenapa aku harus bantu? Maaf, nama saya Huanran. Aku murid Daozang Lin Daoying. Kamu murid siapa? Emangnya ada hubungannya sama aku? Sepertinya kamu kesel sama guruku. Kayaknya aku mesti bujuk dia. Guru saya pernah bilang Anda jalani jalur Suanmen sejati. Bahkan guru saya sangat hormat sama Anda. Guru kamu kenal saya? Bukan cuma kenal, benar-benar kenal. Dulu guru saya keliling dunia bareng Anda. Itu benar-benar, tak terkalahkan. Tajam-tajam bagai memotong emas. Seperti burung terbang. Hahaha. Murid teman lama, iya kan? Silakan masuk. Saya bawakan orang yang Anda minta. Siapa Heanran? Saya Sudah tahu maksud kamu. Tapi saya sudah lama tak pakai ilmu pemanggilan roh. 3 alat ini sudah saya simpan di 3 tempat berbeda. Kalian harus ambil sendiri. Siap. Mohon petunjuk cara mengambilnya. Tiga tempat itu juga 3 ujian. Jangan sepelekan. Kalau tidak, nyawa taruhannya. Terima kasih Tuan Hu. Lewat sini. Iya. Bro keledai, potong di sini, perasaan gak enak. Kenapa perasaanmu gak enak? Cuma jalan aja kok. Apa susahnya? Aku juga nggak tahu pasti, cuma ada firasat buruk. Jangan ngomong aneh-aneh. Ngaco ah. Kita balik lagi ke sini. Ternyata benar, ini formasi 8 kunci emas. Ada cara buat pecahin nggak? Qimen Tunjia ada 8 pintu. Xiu, Sheng, Shang, Tu, Jing, Si, Jing, Kai. Cari pintu Sheng baru bisa keluar. Tapi kompasnya terus bergerak, nggak bisa tentuin arah. Awas, kabutnya aneh. Linge, Bro keledai. Mantra cahaya emas. Mantra cahaya emas. Apa yang terjadi? Kamu udah sadar, ini salah satu dari 3 mantra. Ayo bangun dulu. Kenapa lokasinya pindah? Setelah kalian pingsan, aku paksa hentikan inti formasi. Kutemukan jalan keluar. Di sana ada mutiara sihir, dan ada lingkaran teleportasi. Setelah lewat sana, sampailah kita di sini. Kamu bisa angkat kami berdua. Aku paksa hentikan inti formasi. Kusegelnya dulu. Tenagaku makin besar. Sekarang giliranku. Bro keledai, kamu sadar? Ya. Sanggul tinggi, bawa tombak besar. Orang ini, jangan-jangan. Lubu.
Pantas jadi jenderal legendaris. Serem banget. Bro Keledai bisa imbang sama Lubu, bukankah lebih kuat? Tenaga bro keledai ini, aku nyebut dia Ludong. Bro keledai, Jimat. Nggak perlu. Lihat apaan? Hati-hati deh. Aduh, Ngapain sih? Bantu lepasin bajumu. Sayang, bukan waktunya kamu nempel terus sama aku. Siapa yang nempel sama kamu? Siapa kamu? Tadi malam pertama kita, lupa ya. Orang itu kayaknya pernah di sini. Terus muter-muter, kayaknya ngomong sesuatu. Kalau dia berani sentuh aku, kalau dia berani terlalu dekat, aku nggak akan maafin dia. Hari ini aneh banget ya. Aku aneh. Aneh apanya? Kamu yang aneh. Kenapa kamu tendang aku? Kamu istriku, sudah nikah resmi. Lenga? Tahu nggak? Sejak pertama lihat kamu, aku langsung suka. Kita udah lewatin banyak hal bareng, tapi kamu selalu setia. Waktu itu aku pikir, cewek ini keren banget. Aku harus nikahin dia. Linger, kita akhirnya bisa bareng sekarang. Sekarang bahagia banget. Terus dendam gurumu gimana? Urusan melawan iblis gimana? Biar si Maco Mahu aja yang urus. Aku cuma mau kita bahagia selamanya. Pendeta kecil. Nggak nyangka kamu romantis juga. Nggak nyangka, ujian ketiga malah ketemu hantu kulit. Kamu jelas. Hei Andran yang aku kenal, bukan orang yang lemah sama cewek cantik. Apalagi, dia selalu manggil Bro Keledai. Bro Keledai. Kamu udah tahu dari awal ya? Ujian pertama, aku sudah buka segelnya. Ujian kedua, si keledai dapat pedang cap. Sekarang tinggal kamu. Apa ujian ketiga? Nggak bilang, dasar nakal. Kenapa gurumu nggak datang? Guruku sudah wafat. Apa? Kalau mau bangunkan Dewa Huang, harus cari He Lause. Gunakan altar dupa lama, lakukan pemujaan ulang. Kalau Dewa Huang belum mati, 3 mutiara ini pasti bakal berguna. Ini portal ke kota Suanghe. Aku ada urusan, silakan kalian saja. Kenapa Hu Dashan buru-buru banget? Luba bisa menembus roh. Dia pasti buru-buru ke jalan Huang Chuan buat cegat guruku. Tuh kan, mereka berdua pasti ada sesuatu. Ayo pergi. Jam babi. Tengah malam, kunci pintu dan jendela, waspadai api dan maling, hantu. Apa sih yang kamu pikirin? Dengar suara ronda, jadi ingat kata-kata ayahku sebelum pergi. Pesan terakhir Paman Huang. Iya, dia suruh aku ingat lagu masa kecil, tengah malam, bulan di cermin, kayak kedua sisi uang. Itu bukan lagu anak. Itu teka-teki.
Guru. Cepat kemari. Hari ini bakal kutunjukin apa itu Sangseng Wushuai. Guru. Kamu pergi terlalu cepat, ilmu pedang belum diwariskan, ya sudahlah. Bahkan uang pun gak ninggalin ke aku. Jam tikus, tengah malam. Semua aman. Sudah tengah malam, bulan di cermin. Cermin. Lihat cermin. Sermonnya di sana. Seperti uang, ada dua sisi. Ternyata rumah keluargaku adalah rumah tua keluarga Hi. Seni cermin bunga bisa dipakai begini. Paman Huang pintar banget. Ada penghalang. Aku nggak apa-apa. Aduh, panas banget. Aduh, 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 aduh. 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 3 jiwa 7 roh dia. Dibakar penghalang. Kalau dibiarkan, rohnya habis terbakar. Orangnya ikut hilang. Andran, kok jadi sehebat ini? Yuanying bawaan lahir. Anran. Bantu dia berdiri. Bodoh dan penuh keluhan. Bodoh dan penuh keluhan. Lanjutkan. Biao bener-bener kuat. Rohnya gak lengkap. Kamu berani gelar ritual tukar jiwa? Ning. Oro. Aduh, kembalilah. Kembalilah. Guru. Guru. Seinya. Kau bilang 2 orang ini. 1 hilang 1 jiwa 1 roh. 1 lagi hilang 2 jiwa 6 roh. Pas banget. Cukup buat aku sendiri. Aduh, padahal kau kelihatan pintar lincah. Kok malah ceroboh banget? Nasibmu itu bagaikan diterpa angin kencang. Senior, kalau kau kasih kami jiwa dan roh itu, kau sendiri gimana? Bisa apalagi? Ya mati aja. Hahaha. Kalian bertiga, di acara pensiun saya ini, kalian bertiga, muka muram banget. Apalagi kamu muridku, semua semangat dukun. Sudah kau makan habis? Tersenyumlah untuk gurumu. Hahaha, bicara serius lah. Aku sudah cek, lokasi makam Huangpi udah ketemu. Ada di makam tua terbengkalai, 20 km utara kota. Oh iya, petanya ya, sudah aku gambar. Pegang baik-baik. Kalian nih, rencana ini harus diatur matang. Oke. Aku harus pergi. Sampai ketemu di alam roh.
Selanjutnya, kita ke Xiangtang cari Huang Pizi. Anran, Kamu siapa? Anran, Kamu siapa? aku kakekmu. He Lausi. Kamu masih hidup. Aku juga nggak nyangka. Kalian yang datang? Lihat apa yang kamu lakukan. Main judi, hancurkan keluarga, nyembah barang sesat. Berapa orang yang celaka? Kakek, kenapa di pintu masuk pasang jebakan bahaya gitu? Sebenarnya ini perangkap. Perangkap? Apa yang terjadi? Setelah tahu kau diincar Huang Dewa, aku lakukan dua hal. Pertama, aku titipkan kau ke Master Lin buat dibesarkan. Kedua, aku dan Huang rancang jebakan itu. Paman Huang juga tahu. Dia inti dari rencana ini. Saat Huang Dewa datang, dia akan lawan habis-habisan. Sebelum mati, dia akan ungkap rahasia penghalang. Saat Huang Dewa mau masuk, penghalang itu bakar jiwanya sampai habis. Kau ini cuma bisa suruh orang mati. Penghalang ini juga ada harganya. Kaulah harganya. Kau selalu pakai dirimu buat bahan bakar. Biar nyala apinya tetap hidup. Demi kebahagiaan generasi selanjutnya, kita orang tua, sedikit menderita bukan masalah. Anran, tempat yang kalian cari adalah Xiangtang. Akhirnya ketemu juga. Hati-hati. Mungkin dia bukan orang baik seperti yang kau pikir. Tapi pasti kakek yang baik. Ayo. Mari kita selesaikan masalah ini. Aroma membagikan info kemana-mana. Ada urusan hari ini. Mari berkumpul. Para immortal, silakan datang cepat ke aula. Praktisi, He Anran, mengundang Huang Dewa hadir. Ini di mana? Huang Dewa, masih ingat aku? Kamu siapa, cucu He Lausi? Suruh dia keluar, aku mau ketemu. Aku tahu kamu buru-buru. Tapi sabar dulu. Cek dulu kondisi ruhmu. Kuiju, kenapa berani jebak jiwaku? Biarkan aku pulang. Aku mau bunuh dia. Tenang, aku mau bicara. Kenapa kau tangkap aku waktu itu? Kultivasi Huangxian. Butuh minta anugerah manusia. Jika berhasil, bisa lewati 100 tahun latihan berat. Langsung jadi abadi. Kau sudah jadi Xian. Kenapa masih minta? Hanya takdir langka. Bisa buat Huangxian dapat kesempatan kedua. Kamu punya 2 takdir itu. Masih ada. Cukup, sudah banyak kau tanya. Sekarang giliranku. Tanya saja. Aku disegel oleh Kui Jiwu. Gimana kalian bangunin aku? Aku nggak bisa bilang. Kalian ada cara apa? Jebak aku di papan roh. Kira aku bakal kasih tahu? Nggak ngomong juga aku tahu. Pasti itu rupa King Kyo ikut campur. Biar ku kasih tahu. Buka lagi altar. Bisa panggil aku langsung. Sekarang kalian sudah di altar keluarga He. Tapi Rupa itu juga nggak tahu kalau itu Huangxian yang gabung sama aku dengan kemauan sendiri pakai tubuh manusia buat kendalikan kekuatan iblis. Jauh lebih gampang dari bantu Tuan wujudkan keinginan dulu. Kapan kamu taunya? Saat kalian panggil Huangxian, aku udah tahu. Cuma pengen lihat kalian bakal ngapain sama dia dan aku. Jujur aja, mengecewakan. Sekarang aku ngerasa udah nggak seru lagi. Sekarang sekte besar juga main licik kayak orang lain. Kalian juga manusia, main licik. Itu namanya berburu. Mulut kamu itu benar-benar bikin cinta. Juga kesel. Sini. Kakak sayang kamu loh. Linger. Ling R. Sekarang panggilnya deket banget. Dasar anak nakal. Nemek selalu ingat sama kamu. Ayo, kita pulang.
Bro keledai. Mereka pasti ke makam Huang Pizi, peta. Lihat dirimu deh, setiap hari begini aja. Ngikutin dua bocah itu, makan angin kehujanan. Kulit kamu jadi makin kasar nih. Kamu ini setan tua ribuan tahun. Tetap aja mulut keras. Sejak kamu pergi dari gua itu, jadi kurang seru dong. Aku mau tanya, pantas nggak sih? Di sini kerjamu cuma menjilat. Masih ingat gak dulu lari-larian bebas di hutan? Susah didapetin sekarang. Hahaha, lari kemana-mana. Aku ditipu dua bocah itu. Kalau bukan kamu bilang ayahku dibunuh manusia, mana mungkin aku bunuh orang buatmu? Jadi musuhku memang layak mati. Dimaafkan itu udah untung buatmu. Kalau mau tebus dosa, tangkap dua bocah itu. Semua pengkhianatanmu kulupakan, hidup mati di tanganmu. Pilih sendiri. Tak perlu kupikirkan, aku takkan sepertimu. Hidup cuma untuk bertahan. Keras kepala. Gak ada kunang-kunang bisa lawan aku. Hui Jiu Wu. Jangan sembunyi kayak kura-kura di sana. Kalau bisa rebut cewek, kenapa takut keluar? Keluar. Ayo, keluar cepet. Keluar. Cepat keluar. Yo, biksu kecil dari sekte besar. Kok kayak perempuan cerewet? Nenek sihir, pas banget kamu datang. Cepat balikin bel saya. Mantra kamu biasa aja. Kalau bukan karena Sima, cuma modal kamu. Hei Ma, ayo, serang. Bro keledai. Setan lari takut, hantu gemetar. Ada petir di dalam, dewa petir sembunyi nama. Boom. Leluhur, tolong aku leluhur. Tolong aku. Iblis, mati aja. Linger. Masih harus bilang makasih ke kamu. Kalau bukan kamu, bunuh basang si tua itu, aku nggak berani sesuka keluar. Lubu di sini, cepat mati saja. Skill reinkarnasi usiangku bisa bikin aku hidup lagi terus. Meski dapat warisan rubah peri. Lalu kenapa? Broma. Formasi Masih gerbang kunci emas. Grandmaster Hu beri salam. Tua bangka. Linger sudah jadi satu denganku. Dia hidup, aku hidup. Dia mati, aku mati. Kau mau apa? Linger. Broma. Dia punya reinkarnasi Wuxiang. Tak bisa bunuh dia. Batu roh, Kembali ke Kembali Dewa. Iblis. Kembali ke hutan. Hutan. Monster. Satu jiwa. Jimat Satu tersembunyi. Berani Berani melawan. melawan. Prajurit Prajurit surga Ditetapkan. majukan. Akhirnya buku ini selesai. Sampai jumpa di dunia seru berikutnya.